Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan daripada video kemarin yang kita masuk ke part kedua, sebelum kita meneruskan daripada part yang kedua, sedikit klarifikasi tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu menjadi khilaf para ulama. Sebahagian ulama mengatakan lahirnya Nabi itu 9 Rabiul Awal, tapi sebagian ulama lagi mengatakan 12 Rabiul Awal. Namun di kalangan ulama yang masyhur itu adalah bertepatan pada 12 Rabiul Awal. Namun itu menjadi khilaf di kalangan para ulama. Kita teruskan daripada tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW di tengah Bani Sa'ad. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, yaitu Halimah bin Abu Zu'aif, dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu susuan. Di sana adalah Abdullah bin Harith, Anisa binti Al-Harith, Huzafah atau Juzamah binti Al-Harith, yang julukannya justru lebih populer daripada namanya sendiri, yaitu Asyaimah. Wanita inilah yang menyusui beliau, dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muthalib, anak paman beliau. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuan Rasulullah SAW ini juga pernah menyusui Hamzah selagi beliau masih dalam susuannya. Dari Hamzah adalah seorang Rasulullah. Jadi Hamzah adalah saudara Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Thuwaibah dan dari Halimah As-Sa'diyah. Halimah bisa merasakan barakah yang dibawa beliau sehingga bisa mengundang decak kekaguman. Inilah penuturannya, sebagaimana dikatakan Ibnu Ishaq bahwa Halimah pernah berkisah suatu kali dia pergi dari negerinya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan disusuinya bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Ia berkata, itu adalah pada masa paceklik. Tak banyak kekayaan kami yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami, dan seekor onta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina bobokan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami, dan hampir tak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya.
Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim. Tidak mengherankan, sebab memang kami mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim. Tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah bersiap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku wanita tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan barakah bagi kita pada diri anak itu, kata suaminya Halimatus Sa'diyah. Halimah melanjutkan penuturannya, maka aku pun menemui bayi itu dan aku siap membawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Subhanallah. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas, sedangkan sebelumnya air susuku pun kering luar biasa. Tetapi sesudah menyusui Nabi Muhammad SAW, air susuku itu seolah-olah tiada habisnya. Padahal sebelum itu kami tak pernah tidur sepicing pun karena mengurus bayi kami. Suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa minum air susu unta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barakah, kata suamiku pada esok harinya. Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu, kataku. Halimah melanjutkan penuturannya. Kemudian kami pun siap-siap pergi menunggangi keledaiku. Semua bawaan kami juga pun naikkan bersama di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan sekian jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu? Demi Allah, begitulah. Ini adalah keledaiku yang dulu, kataku. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa, kata mereka. Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga pernah berisi sehingga kami bisa memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaan kalian seperti yang dilakukan gembalaannya putri Abu Zu'aib. Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar
dan setetes pun tidak mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan gelenjar susunya penuh berisi. Kami senantiasa mendapatkan tambahan barakah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyapihnya. Dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawa kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan barokahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, andaikan saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah. Kami terus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga tatkala berumur 4 atau 5 tahun peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Jibril memegang beliau dan menelantangkannya beliau, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka pun datang menghampiri beliau